Kini yang kuat dilemahkan, yang kaya dipermiskin. Kalau begitu liriknya, Bapak Ibu masih mau nyanyi gak? Untuk membentuk worship set itu, gak bisa hanya sekedar cing ceripik tulang bajing kerjepit, gak bisa gitu. Gue butuh waktu tenang, meditate, bahkan sambil mensimulasi itu ibadah kayak bakal seperti apa nantinya. Sebagai seorang worship leader, you don't only give loh. You need to have that personal relationship, intimacy moment dengan Tuhan. Bang Erik, kalau WL banyakin aja nyanyinya, kurang-kurangin adlibs-adlibsnya. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang. Kali ini episode ini saya kedatangan tamu istimewa yang bernama Erik Hareva. Yeay! Erik, waduh. What's up? Jadi gini, gue nih ketemu Erik pertama kali, gue lagi datang ke sebuah ibadah dewasa muda, udah lama banget ya, di sebuah tempat di gedung di Sudirman. Yes. Tengah minggu, pas gue duduk, gue dalam hati gini, enak banget nih WL ya. Gokil nih, suaranya bagus, asik banget gitu. Itu kesan pertama gue sama lu. Karena sebagai pembicara kan kita mau tidak mau kebawa sama pimpinan dari worship leadernya gitu. Nah mulai saat itu ketika gue balik-balik lagi ke gereja itu, gue berharap lu tuh yang jadi WL akhirnya gitu. Jadi ketika lo naik, wah asik Erik. Nah sekarang kita lagi sering pelayanan bareng. Yes. Kita ada di sebuah komunitas namanya Grace Community. Ketemu di Wisma BSG tiap hari Sabtu, sekalian kasih tau deh. Ketemu tiap hari Sabtu di Wisma BSG Tanah Abang jam 3 sore. Betul. Dan Erik sering banget hampir setiap minggu jadi worship leader di sana. Second home-nya Erik di situ ya. Nah, gimana awalnya sih seorang Erik Hareva jadi WL gitu? Itu panggilan atau apa sih? Nah, sebetulnya begini, Bang Bill. Gue itu bukan seorang penyanyi. Wah, gue baru menyadari gue bisa nyanyi itu mungkin di usia belasan, 15-an ya. Oh ya? Karena gue berangkat dari pemain musik. Oke. Gue dulu kecil dijorokin sama bokap nyokap gue tuh belajar main gitar. Oke. Nilon klasik gitu. Cuman buat gue sangat membosankan gitu. Kayaknya nggak ke situ gue. Akhirnya gue belajar drum. Long story short, gue belajar drum, ternyata gue nyangkut di drum. Nah, gue ikut audisi tuh. Jadi bokap gue tuh kan adalah pensiunan ya. Jadi kita pindah-pindah. Sekali waktu dia cukup lama parkir di sebuah jabatan di mana di Cipinang itu dia cukup lama di sana. Dari tahun 1992 sampai 1996. Sekali waktu dia mutasi, promosi ke Riau Pekanbaru. Nah, waktu di Riau itulah gue baru mengenal musik gereja. Gue ditarik sama ini sebagai penghormatan juga ya. Culture of honor nih ceritanya. Buat abang rohani gue namanya Ricky Nelson Tambu Bolon. Dia berjasa banget memperkenalkan gue tentang musik rohani. Nah, gue tuh adalah anak pang, Bang. Oh wow. Anak pang, bukan panggilan ya. Iya, anak pang bukan anak panggilan, anak pang. Anak pang gue. Jadi gue anak pang. Jadi memang belajar drum itu lalu masuk ke dunia pang, musik pang. Jadi MXPX, Novex, Green Day itu udah mendarah daging banget lah di sekujur tubuh gue ini. Gue suka banget musik itu. Nah, sekali waktu gue diekspos lah tentang dunia rohani nih sama si Bang Ricky Nelson ini. Akhirnya gue ikut audisi. Ikut audisi main drum, ikut audisi ternyata gue lolos, Bang. Gue berpikir ya, habis audisi bisa melayani tuh setelah itu. Lo tahu berapa lama gue harus menunggu? 6 bulan, Bang. Wow. 6 bulan dan menguji kesetiaannya tuh. Kenapa harus nunggu 6 bulan? Gini, lo dilihat dulu karakter lu seperti apa. Oh, that's good. Kesetiaan lu bagaimana. Lu ngegrundel gak ketika dikasih tugas tanggung jawab yang memang rasanya itu bagus membentuk karakter lu. Jadi ruang gereja kita tuh di Pekanbaru itu antara satu tempat ke tempat di mana youth
pelayanan itu kita harus bongkar copot sound system, Bose dulu, drum, semua amplifier kita pindahin kurang lebih jalan 100 meter kali. 100 meter dan lantai 3 kita angkut manual gitu. Wow. Dan kita diuji kesetiaannya di situ, ketekunannya, kerendahan hatinya. Jadi selama 6 bulan. Setelah itu gue barulah main drum di Ibadah Raya. Keren, ini keren banget. Ini mengingat, jadi gue jadi teringat anak gue, ya pernah pelayanan sama lu juga. Dia main drum juga. Waktu dia di awal diterima di, gue sebut aja ya gereja kita di JPCC, itu menunggunya sekian lama juga tuh, berbulan-bulan untuk dilihat karakternya, dilatih segala macam sampai akhirnya dia bisa pelayanan. Jadi gue relate banget dan gue suka banget dengar ini. Jadi seorang Eric Hareva tuh is a drummer actually. Iya. Was a drummer. Tapi gue udah menggantung stick gue udah cukup lama sih. Udah cukup lama. Ya, nah tapi setelah lo pelayanan main drum itu, gimana bisa tiba-tiba lo jadi frontman gitu loh? Jadi ceritanya begini bang. Gue kuliah di tempat kuliah kita di luar negeri itu. People come and go ya. Jadi ada yang baru datang, ada yang udah selesai kuliahnya. Jadi sekali waktu kita tuh perintisan gereja nih di Portland by the way. Which is sekolahnya apa? Teologi. Portland Bible College. Bible College itu Portland banyak kan teman-teman orang Indonesia ke sana juga. It's a good school ya. Ada beberapa nama yang sekarang ini Tuhan lagi pakai. Gue pernah tinggal di Eugene, Oregon. Come on. Itu Great Northwest. Come on. Nah, jadi artinya waktu itu gue nyampe lah kuliah gitu ya. Kita establish gereja di sana. BIC Northwest. Nah, jadi di sana udah ada drummer. Udah BIC ada Gereja Indonesia. Gereja Indonesia, Bethel International Church. Oke. Jadi kita rintis di sana dan Pastor Ludwin Bahar sebagai gembalanya, tapi dibantu oleh Pastor Andi Cokro dari Seattle. Oh iya, karena dia IFGF Seattle. Waktu itu udah ada BIC Seattle. Jadi dia rintis BIC Seattle dan dia punya kerinduan yang besar supaya Portland juga punya BIC gitu. Nah kebetulan gue udah gabung di sana, akhirnya buka gereja itu. Udah ada drummer, udah ada pemain keyboard, yang nggak ada penyanyi Bang Bill. Gitu. Nah gua lah yang akhirnya gue bersedia. I'm available, I'm in. Let's go gitu. Jadi akhirnya gue bernyanyi. But not only that. Gue belajar sambil main bass Bang Bill. Oh ya? Jadi udah kayak si Sting nih. Iya. Sambil worship leading, sambil main bass. Exactly. Wow. It was challenging. Tapi it was fun. Ternyata itu adalah serangkaian proses yang memang harus gue lewati. Yang membentuk gue sampai sekarang ini. Jadi I will never forget the fact bahwa itu adalah arena yang memang harus dihadapi. Menarik sih karena tadi juga Pastor Andi Cokro juga kesini. Dia juga bilang dulu gue itu awalnya gue mulai pelayanan tuh pemain drum. Di Karsa Pemuda gue main drum di sana. Dia bilang dia pemain drumnya pertamanya Paniko. Dan di balik seorang Eric Hareva gue juga baru tahu nih hari ini nih. Ternyata kita udah berteman sekian lama. Gue baru tahu ternyata you used to be a drummer gitu kan. And anak punk juga. Dan anak punk juga gitu. Green Day banget gitu ya. Wow. Jadi setelah di Portland itu lo menemukan talenta lo yang baru. Lo bisa jadi worship leader. Jadi itu ke bawah sampai lo balik ke Indonesia. Sampai ke balik Indonesia. Exactly. Nah ini ya, gue kan banyak juga teman-teman WL yang gue suka ngobrol dan lain sebagainya. Dari semua sisi itu mereka selalu punya sebuah insight yang Tuhan berikan DNA masing-masing pastinya. Dari seorang Eric Hareva menjadi seorang WL, kalau gue nih harus menyiapkan khotbah itu berarti gue harus istilahnya jadi chefnya untuk siapin makanannya buat jemaat itu. Harus siapin firmannya, baca firmannya, bahkan harus ngalamin dulu sebelum gue bawain firmannya. Persiapan gue seperti itu. Persiapan seorang worship leader, seorang Eric Hareva itu apa? Yang paling penting buat gue adalah waktu tenang Bang. Waktu tenang. Karena untuk membentuk worship set itu, buat gue adalah nggak bisa hanya sekedar ceripik tulang bajing kerjepit, gak bisa gitu. Kalau lu pilih-pilih kancing baju yang kayaknya lagi hype banget ini lagu, gue gak bisa begitu. Jadi buat gue butuh waktu tenang, meditate, bahkan sambil mensimulasi itu ibadah kayak bakal seperti apa nantinya.
Jadi lo nggak terpengaruh serta-merta sama lagu-lagu viral terus lo main comot-comot aja? Enggak. Lo bener-bener meditate dan tanya sama Tuhan apa nih yang Tuhan mau bawain ke sana? Being honest, gue bahkan bukannya tidak appreciate lagu baru, tapi lagu-lagu lama itu masih sangat-sangat suka gue nyanyikan. Oh wow, jadi gue suka juga tuh. Jadi kayak inspired sama wah ini kayaknya lagu ini kok tiba-tiba muncul ya. Oke, coba di meditate upon gitu, coba tenangin diri. Wah, bisa nih. Tiba-tiba dalam ketenangan itu masuklah lagu yang coba nih nyambung kayaknya. Iya. Jadi kan penyelarasan lagu itu dalam worship set bukan hanya lagu-lagunya yang sama gitu ya, homogen, tapi kunci-kuncinya itu secara simultaneously itu harus saling mendukung, Bang Bill. Jadi yang si ini terus kita modulasi nanti dia ternyata kuncinya udah di sini. Wah, emang cukup banyak prosesnya. But waktu tenang itu adalah itu yang kuncinya paling ya. penting. Wow. Ya. Waktu tenangnya seorang Erick Hareva tuh apa? Sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, 3 hari sebelumnya? Jadi gini, untuk beberapa gereja itu ada beberapa mekanismenya. Jadi memang basically hari Rabu itu udah harus ada tuh lagu. Oke. Jadi supaya teman-teman bisa mempelajari lagunya. Dan something new about me and worship leading Bang Bill adalah gue sedang memperkenalkan lagu-lagu baru yang Tuhan titipkan buat gue. Jadi melalui gue coba untuk memperkenalkan lagu itu melalui ibadah. Iya. Dan puji Tuhan lagu-lagu itu adalah lagu-lagu yang gampang banget dinyanyiin. Kayaknya gue pernah kirim lagu deh ke lo ya. Iya. Wih ini uplifting banget ya. Dan jadi gampang dinyanyiin, singable banget buat jemaat. Nah itu ya makanya Rabu gue harus submit lagu-lagunya supaya teman-teman please dengan merendahkan hati ya gue nih sambil sujud nih minta tolong dilatih ya. Iya. Gitu. Jadi lo berarti setiap hari juga harus persiapin diri, plus gue juga lihat lo kan sudah mulai sering khotbah juga nih di mana-mana. Dan nggak banyak loh seorang worship leader yang juga / bisa jadi pembicara, nggak banyak. Oke. Dan orang-orang seperti lo ini berarti kan apa firman yang lo dapat itu ketika worship leader itu kan ranah yang berbeda dengan pembawaan firman. Nah itu lo lihat dari situ tantangannya apa tuh dari dua-duanya? Karena orang penyanyi ya satu hal juga, orang penyanyi kan belum tentu juga bisa leading a worship. Ya kan, orang yang bisa bicara depan umum belum tentu dia bisa khotbah, gitu kan? Nah itu challenge-nya apa buat lo? Jadi gini Bang, salah satu hal yang gue sadari dari diri gue adalah gue orang yang spontan. Buat gue sesuatu hal yang baru and worth to try, gue akan coba challenge diri gue. Apa hubungannya dengan spontan gue itu ya? Gue nggak tahu. I don't know about you Bang Bill. Lu pernah nggak sih lu udah tahu lu mau khotbahin apa? Udah dikasih tema sama gereja, tapi all of the sudden before you hold the mic gitu kayak yang Roh Kudus kayak ngomong sama lu bilang begini. I want you to speak about this. Oh iya pernah kan? Dan gue sering banget ngalamin itu Bang. Jadi gue udah bikin modul PPT segala macem. Iya. Tapi at the same time gue harus tahu, wah ini kan ministry of Holy Spirit gitu. Iya. In the end, akhirnya gue nggak khotbahin apa yang gue persiapin. Wow. Gue khotbahin apa yang memang Roh Kudus tuntun. Nah buat gue begini Bang, yang membentuk gue kan adalah salah satunya adalah theological background itu ya. Memang diajar itu. Tapi gue satu hal yang gue tahu bahwa ready, fleksibel, lentur terhadap Roh Kudus, rasanya itu key element yang penting banget gitu. Soft at heart. Nah, gue selalu ngajarin, kita kan ada penggembalaan Bang Bill di Dumai Riau by the way, GBI juga. Terus ini sama bokap ya berarti ya? Sama bokap. Bokap jadi gembala sidang di sana. Exactly. Dan gue bantu sebagai wakil di sana. Jadi memang kita gereja yang puji Tuhan bergerak dalam tuntunan Roh Kudus banget. Jadi untuk sesuatu yang sifatnya spontan sekalipun, we are open to it gitu. Tapi selama kita tahu memang itu dari Roh Kudus ya. Jadi what I'm trying to say adalah bagaimana membagikannya adalah membelah-belahnya itu. Buat gue adalah be open, gentle, meek at heart, soft at heart, untuk mendeliver what's exactly
the message yang memang Tuhan ingin sampaikan. Karena biasanya yang spontan itu Bang Bill, itu right to the heart of the congregation. Biasanya sih. Dan itu ketika tiba-tiba ada suara itu that propel inside of you terus untuk ganti khotbahnya dan segala macam. Kadang-kadang kita karena terlalu kuat sekali, strong banget, agak kagok juga sih. Gue pernah tuh di atas lagi pas berdoa berdoa firman. Tiba-tiba kan note-nya gue udah buka, kan? Terus tiba-tiba, masa sih Tuhan, masa secepat ini gitu. Tapi justru yang gue alamin adalah beberapa kali terjadi ada orang datang ke gue bilang, Pak, saya tadi datang dan saya membutuhkan firman itu. Itu kan afirmasi akhirnya kan. Exactly. Buat kita juga ya sebagai pembicara. Bener banget. Dan gue seneng banget sih, maksudnya kalau Tuhan bisa pakai kita di beberapa dimensi kehidupan ini, dan itu yang gue lihat dari Eric Arifa. Dan satu hal juga kalau kita lihat yang namanya worship leading. Kalau sekarang ada yang bertanya juga, kan semua juga pasti punya pengalaman sendiri-sendiri. Apa yang dari sisi teknis lah ya, apa yang seorang Eric Arifa bilang, kalau kamu sebagai worship leader, kamu lagi berkembang, kamu lagi mau belajar, apa yang patut dilakukan dan apa yang jangan dilakukan secara teknis? Oke, gue bagikan beberapa hal dulu ya, Bang Bill. Jadi gini. Gue bersyukur gue tuh punya oksigen can, tabung oksigen buat gue secara pribadi. Karena however kita bernafas itu karena kita menghirup. But then not only that, kita kan menghembuskan. Jadi artinya in and out-nya harus ada. Atau bahasa lainnya adalah you cannot give what you don't have. Pengalaman-pengalaman dalam worship adalah pengalaman di mana you are not just about giving, tapi pertanyaannya, apa yang sebetulnya lu sudah tabung dulu nih, persiapkan, sehingga ketika lu deliver itu out of abundance dulu. Nah, gue bersyukur ada beberapa agenda yang memang dalam weekdays itu Bang Bill, gue tuh kayak mengisi tabung oksigen gue. Kenapa? Ada acara doa. Acara doa itu kan bukan di depan, artinya bukan yang Jumat terus secara teknis gitu ya. Tapi kita main gitar, nyembah bareng-bareng. Nah, gue setiap Rabu dan Jumat Bang Bill, setiap Rabu dan Jumat pagi itu gue punya tugas memimpin pujian di Zoom meeting. Jadi gue cuma pakai gitar aja. Kita punya namanya House of Prayer dan itu adalah my oxygen can. Rabu dan Jumat. Lalu Selasa kan kita juga punya doa tuh dengan Grace Community. Dan jadi buat gue hal-hal itu adalah my oxygen can. Gue nabung sesuatu, I experience things. Setelah itu I share things. Nah, jadi buat gue adalah sebagai seorang worship leader, you don't only give loh. You need to have that personal relationship, intimacy moment dengan Tuhan, gitu. Ini bukan sekedar event yang lo naik ke atas lo nyanyi, bukan gitu, nggak bisa nih. Lo harus punya pengalaman sama Tuhan, karena seperti Eric bilang, lo nggak bisa membagikan sesuatu yang lo nggak punya. Exactly. Benar-benar. Dan buat gue adalah pengalaman dengan Tuhan, itu jadi satu modal utama untuk gue mengajak jemaat mengalami Tuhan dong, Bang. Artinya, amin. Sangat munafik atau naif banget kalau gue mengharapkan jemaat berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, tapi gue sendiri belum ada pengalaman-pengalaman itu within the weekdays. Gitu. Jadi buat gue itu penting sekali. Itu penting sekali. Apa yang lo harus bilang ke mereka selain itu secara teknis di atas mimbar, don't do this. Misalnya gitu. Kalau gue nih ya, gue agak terganggu ketika WL banyak ngomong. Satu, ya kan. Bahkan ada WL yang khotbah. Aduh, gue dalam hati gini, aduh panjang banget sih. Jadi jeda, kan kita lagi ngalir ya. Terus tiba-tiba dia ngomong sebanyak-banyaknya. Gue dalam hati, aduh udah dong nyanyi aja gitu. Gue gak pernah lupa Om Chris Manusama bilang, itu tugasnya pembicara. Lu nyanyi aja gitu. Bukan yang berarti gak boleh ngomong, gak apa-apa. Cuman maksudnya ada batasannya misalnya. Terus keseringan jabatan tangan misalnya. Itu juga aduh, keseringan lihat sana lihat sini jabat tangan lagi. Terkadang juga gue sadar, karena banyak teman-teman WL juga bilang itu kadang-kadang karena mereka nervous, bingung harus ngapain. Itu gimana menurut Eric? Aduh, gini Bang. Ini kan teknis banget nih yang di atas panggung ya. Well, the reason why I'm saying this, I've been there, I've done that juga gitu Bang.
Sampai akhirnya gue dapat surat cinta dari jemaat. Dapat Sampai surat kayak cinta. gitu. Bener bang, dapat surat cinta dari jemaat yang menyatakan bahwa Bang Erik, kalau WL banyakin aja nyanyinya, kurang-kurangin adlibs-adlibsnya. And akhirnya itu jadi evaluasi juga buat gue gitu kan. Dan I'm very open with the untuk certain things yang konstruktif. Evaluasi yang membangun diri. Buat gue akhirnya at certain moment itu gue sadar ya juga ya. Itu udah partnya pengkhotbah. So instead sekarang gue hanya akan coba ketika musik tuh misalnya main gue sampaikan firman bahwa Tuhan berfirman, baiklah untuk kita mengangkat suara kita, pujian penyembahan kita kepada Tuhan hanya bagi nama Yesus saja. Wah, setelah itu lanjut lagi nyembah. Nyembah lagi. Itu kayak adlibnya ini VJ Radio. Nah, intro udah jalan, dia ngomong, kaulah muda, rasanya Jakarta Prambors Rasisonia, bro langsung lagunya, wah itu keren banget tuh. Jadi itu keren justru kalau gitu. Jadi enak kan bawanya kan. Dan memang ya kita nih sebagai jemaat juga, kalau lagi flow-nya enak, terus dipotong sama kata-kata di tengah tuh kayaknya, aduh udah dong nyanyi aja dong, kenapa sih gitu ya? Pasti juga ngerasain hal-hal yang sama lah kalau jadi jemaat, ya kan? Iya, pernah juga memang Bang Bil. Tapi memang gini Bang Bil ya. However kita sepertinya memang dengan hati yang lembut juga melihat bahwa kadang-kadang memang God works that way juga. Makanya spontaneous kind of thing itu ya. Karena kalau udah spontan dan memang it comes from God gitu ya. Pasti ada pesan penting yang tersampaikan. Instead of yang cuman sekedar yang gitu ya. Tapi ya udah itu cuman yang apa sih gitu ya. Tapi memang ada beberapa orang yang begitu discernmentnya sensitif dan memang harus menyampaikan pesan itu. Gue ada kesaksian Bang. Apa tuh? Sekali waktu ya. Lo tahu lagu ini kan? Kini yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya. Gue yakin sekali semua orang suka dengan lagu itu. Kenapa? Yang lemah jadi kuat, apalagi yang miskin jadi kaya gitu. Come on. Gue butuh. Lo tau gak sekali waktu nih dalam sebuah KKR Bang. Ini sesuatu yang gue share tadi. Bahwa ternyata spontaneous thing itu bisa kok Tuhan lakukan. Lagu itu lagi dinyanyiin, tapi tiba-tiba kayak coba kalau seandainya liriknya gak begitu Rick. Ini dalam jemaat lagi nyanyi tapi at the same time Roh Kudus ngajar gue. Coba kalau liriknya gak kayak begitu. Ini pada jemaat lagi nyanyi. Gimana maksudnya? Kini yang kuat dilemahkan. Yang kaya dipermiskin karena perbuatannya. Ini jemaat lagi nyanyi nih Bang. Dan gue harus absorbing that moment. Oke, mungkin ini hanya baik buat gue. Tapi enggak, Tuhan bilang, coba sampaikan sama jemaat. Apa yang lu bakal lakukan Bang Bil? Wow. Di tengah-tengah lagu ya? Di tengah lagu. Dan lu harus ngerubah lirik berarti? Gue harus ngerubah lirik. Gue bilang begini, Bapak Ibu Saudara, kita coba Roh Kudus kayak yang sedang beracara nih. Semua pada setuju dengan lagu ini, semuanya mengimani lagu ini. Tapi apa jadinya kalau lagu ini oleh penulis liriknya gak seperti itu? Bagaimana kalau si penulis lagu menulis liriknya dengan kini yang kuat dilemahkan, yang kaya dimiskinkan karena perbuatannya atas kita. Seperti prosesnya Ayub lah kurang lebih banyak. Saya bertanya sama jemaat, kalau begitu liriknya Bapak Ibu masih mau nyanyi gak? Awkward moment memang. Tapi saya bilang begini, mari. Kalau Anda berani menyanyikan lagu itu, Anda artinya berani menerima kedaulatan Tuhan. Karena from everything you have, lalu tiba-tiba tidak ada satupun yang kamu punya sekarang. Dari kuat jadi sakit, kamu berani gak nyanyi lagu itu? Dan kita nyanyi lagu itu Bang Bil. You know what happened? Wah, semua breakdown. Wah, gue sebab nih. Semua breakdown, kneel down. Karena menyadari bahwa pikul salib sangkal diri. Emang ikut Tuhan hanya mengenai yang miskin jadi kaya. Yang sakit jadi sembuh. Karena enggak, ternyata keren. Tuhan bisa bekerja melalui yang kuat jadi sakit. Tapi jadi bertemu sama Tuhan. Yang kaya jadi miskin.
tapi ketemu sama Tuhan. Iya. Yang pentingnya ketemu sama Tuhannya Itu itu. Itu dia. Wow, lewat proses itu. Wow, iya. Gokil. Itu tengah-tengah lagu tuh ya. Tengah-tengah lagu. Wow. Itu shifting all the programs ahead. Iya. Jadi semua rangkaian KKR itu berubah gara-gara hal itu. Iya. Si pengkhotbah juga jadi tiba-tiba merubah semuanya. Wow. Dan itu bener-bener kayak rangkaian pekerjaan Roh Kudus dinyatakan melalui hal yang spontaneous. Tapi itu bener banget sih. Maksudnya kita senang sama hal-hal yang memberikan kita, memang itu harapan. Tetapi ketika dibalik, dan itulah kehidupan ya. Yang seperti gue juga pernah alamin, yang lagi kuat tiba-tiba jadi sakit ya kan. Come on. Jadi tiba-tiba kena cancer bahkan ya kan. Terus bahkan ada temen gue nih tahun lalu juga yang seorang pengusaha kaya raya tiba-tiba jadi miskin karena bisnisnya ambruk. Dan hari ini yang gue luar biasa senangnya adalah temen gue itu bilang gini, Bill, sekarang gue udah mulai bangkit pelan-pelan dan gue udah ninggalin banyak praktek-praktek bisnis gue yang gue sudah lakukan dulu yang menurut gue salah. Dan gue sekarang mendapat penghasilan itu jauh lebih sedikit daripada dulu. Tapi hidup gue penuh dengan damai yang gue tidak akan pernah tukarkan dengan penghasilan sama yang dulu. Come on. Berarti kan itu yang tadi Eric bilang. Right. Kalau kita ngalamin yang namanya downsizing gitu misalnya. Yang tadinya dari sini dibawa ke sini gitu. Itu kan bukannya berarti kan Tuhan jahat sama kita. Exactly. Itulah kehidupan karena penyertaan Tuhan gak pernah gagal. Dan semua musim hidup kita pasti pemeliharaan Tuhan juga gak pernah gagal. Yes. Walaupun kita lagi seolah-olah seperti begini, penghasilan menurun misalnya, yang tadinya sehat jadi sakit misalnya, dan penyakit juga bukan dari Tuhan, itu kan. Itulah kehidupan. Betul. Ya, itu keren banget sih. tapi gokilnya lu dapet tengah-tengah lagu. Iya, Bang. Kalau lu lagi dapetnya pas lagi merenung sehari sebelumnya oke lah ya. Iya. Ini tengah-tengah lagu dan lu harus mikir dulu gitu kan. Itu dia. Wah iya, itu Jadi keren, makanya itu keren. untungnya ya gue sangat memaknai sekali pentingnya meekness. Iya. Kelembutan hati. When you are soft at heart gitu ya. Iya. Hard things doesn't soft you gitu. Betul. Amin. Iya. Ketika lo hati lo lembut, Iya. hal yang keras yang lo hadapi sekalipun itu tidak akan membuat lo jadi lemah. Iya. Jadi soft at heart makes you strong even. Yes. Karena dengan kita peka, jadi kita bersedia untuk dituntun. Kalau udah dituntun, biasanya tuh akan Tuhan bawa ke sebuah pengalaman yang eyes never seen, ears never heard, bahkan yang nggak pernah pikir muncul dalam hati. Itu yang Tuhan sediakan dan kerjakan. Amin. Gua mengaminkan itu banget dan gua percaya satu hal yang luar biasa adalah ketika Yesus dalam prosesi salib yang namanya meekness itu terjadi. Satu hal yang gue belajar dari meekness adalah kita bisa lakukan sesuatu dengan kekuatan kita, tapi kita nggak mau, kita serahin sama Tuhan. Itu kan meekness, kelemah lembutan. Dan di saat dia bisa bales orang yang melukai dia sampai bilang sama Petrus, gue bisa datengin nih 12 legions of angel, tapi gue nggak mau. Dia bisa balas, dia bisa membatalkan prosesi penyalipan, tetapi dia tidak lakukan karena dia mengasihi manusia. Itu sebabnya hari ini, apapun yang kita alami juga, kalau misalnya kita dilukai orang, kita bisa balas tapi gak mau, itu juga meekness. Dan ketika kita lakukan itu sehari-hari dalam hidup kita sebagai seorang pelayan Tuhan, itu akan tertranslate di atas mimbar pastinya. Amin. Jadi yang tadi Eric dari tadi bilang soft at heart itu keren banget sih. Itu gue aminin banget dan itu harus jadi gaya hidup kita tiap hari. Yes Bang. Itu luar biasa dan banyak orang, bukan gue aja lah pastinya, yang diberkati dengan pelayanan seorang Eric Hareva. Dan kalau gue bisa tanya dari sisi pengembalaan sebagai wakil gembala Papa di Duma ya, di Duma itu berapa jauh dari kota Pekanbaru? Pekanbaru 2,5 jam Bang. Jadi kita terbangnya ke Pekanbaru, betul. Terus kita naik jalan darat 2,5 jam ke Dumai. Kalau dari sisi pengembalaan, ini kan kita bicara beda lagi nih dari sisi organisasi. Pandangan seorang Eric Hareva tentang apalagi yang namanya sebuah, kita pasti akan, kalau organisasi kita nggak jauh-jauh bicara, kalau dari sisi negatif ya, politik gereja yang selalu ada di mana-mana gitu. Tanggapan atau prevention things yang Eric lakukan di gerejanya itu apa? Untuk ngatasin ini gitu. Untuk mengatasi adalah begini Bang, gue selalu punya hati yang bersedia untuk melihat orang-orang di sekeliling gue itu maju. Gue adalah orang yang bahagia ketika mereka sukses. Gue gak sedih
ketika mereka sukses. Buat gue prinsip iri itu gue udah buang jauh-jauh. Wow, iya. Prinsip supaya gue dipandang sama pemimpin udah gue buang jauh-jauh. Iya. Dengan cara itulah gue yakin mau apapun yang terjadi ya sudah. Gue tuh orangnya nggak ambisius terhadap pelayanan bang. Istilahnya nih tiba-tiba pun kalau sesuatu terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi gue akan lebih mudah untuk menerima. Oke, kayaknya Tuhan sedang mengajar gue nih. Nah, terkait politik nih bang ya, terkait politik, gue yang pertama tadi adalah gue akan bahagia ketika orang lain dipromosiin. Gue nggak akan bersedih ketika mereka bahagia, gue nggak akan bahagia ketika mereka bersedih. Gue akan bersama-sama bahagia dengan mereka. In other ways, gue adalah orang yang suka mengangkat orang lain juga bahkan bang. Istilahnya begini, kalau memang ternyata nih dia lebih layak untuk jadi penerus istilahnya. Why not? Iya. Jadi buat gue, what do I have to attain gitu? Apa sih yang harus gue kejar? Jadi yang namanya kepentingan pribadi kalau lu hilangin itu justru akan meminimalis yang namanya politik gereja. Buat gue. Buat gue. Ya, karena ujung-ujungnya segala sesuatunya tuh gara-gara kepentingan beberapa oknum timbullah politik di dalam. Terjadilah penjilatan sana sini, terjadilah sikut-sikutan, terjadilah gosip di belakang, dan itu yang gue paling kesel kalau lihat hal-hal seperti itu. Dari awalnya cuma si A sama si B nih. Akhirnya kita C, punya kepentingan juga ternyata. Wah jadi tambah mess up kan. Jadi berarti leadership di gerejanya Eric dilakukan seperti itu. Kita angkat orang, kaderisasi. Orang-orang yang memang kaderisasi. Kita bersyukur WL kita juga terus bertumbuh nih. Dari anak-anak youth masuk ke ibadah raya sudah ada, pemusik juga udah ada, leaders untuk departemen sudah ada. Dan memang Dumai tentu tidak sama secara demografis dengan orang-orang di Jakarta dari sisi pendapatan dan segala macam. Kedumai itu bang membuat gue banyak melihat ke bawah. Karena jemaat kita kebanyakan jemaat yang memang kebanyakan dari mereka adalah buruh bongkar muat di pelabuhan. Ibu-ibu yang jualan sayur di pasar, inang-inang yang jualan pakaian-pakaian bekas. Terus mereka yang tojos kelapa sawit. Dan mereka kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang memang tough banget hidup. Jadi whatever the words are or teachings yang kita sampaikan bang, mereka telan bang. Mau keras apapun juga telan mereka karena mereka butuh itu. Life is tough banget di sana gitu. Jadi lo mau kasih makanan keras gulumat gitu. Mereka nggak ada yang istilahnya denger khotbah kayak begitu keras banget terus mengundurkan diri jadi jemaat gitu. Atau mengundurkan diri jadi orang Kristen nggak ada. Karena asik lah ya kalau gitu ya. Jadi reseptif banget ya mereka ya. Mereka reseptif banget. Nah gimana Eric kan sekarang domisili Jakarta kan. Nah berarti bolak-balik ke Dumai. Sebulan sekali gue pasti ke sana. Sebulan sekali gue kesana. Jadi itu papa yang full time memang di sana. Dan ada tim pengembalaan juga di sana. Jadi kita ada another wakil gembala ada juga. Dan kita punya leaders di sana. Nah satu lagi nih Rick sebelum kita tutup. Gue banyak juga melihat begini. Dan ini gue selalu sampaikan juga ke banyak teman-teman. Hati-hati, jangan sampai gereja itu menjadi penyelenggara ibadah yang hebat di hari Minggu. Tetapi tidak bisa menangani ruang gagal kepada orang-orang yang mengalami kegagalan di dalam gereja misalnya. Karena yang terjadi adalah ketika orang gagal itu banyak yang disikut, banyak yang istilahnya dibuang gitu ya. Dan akhirnya di dalam ruang-ruang seperti begini orang jadi banyak yang munafik di dalam karena mereka cuma mau sepertinya performance aja di hari Minggu dan akhirnya menjadi sebuah prinsip pokoknya kita harus jaim lah depan jemaat nih. Tunjukin yang baik-baik aja gitu. Sementara ada kegagalan-kegagalan di balik itu yang pastinya terjadi di mana-mana di mana akhirnya gereja tidak bisa menangani itu dengan baik dan benar. Dan akhirnya orangnya pergi. Orangnya sakit hati, orangnya kepahitan sama gereja. Padahal kan justru kan salah satu fungsi gereja yang paling utama adalah mengayomi, kemudian membapai, seperti Yesus lakukan lah, harusnya kan gitu. Gimana menurut Eric? Jadi ada satu kata ini yang tiba-tiba pop up, tuntut dan tuntun. Oh wow, Jadi
kita memang however harus punya pagar Bang ya. Iya. Border. Iya. Kita harus punya pagar-pagar itu batas-batasan. Nah, ini bukan kasus sih, hal yang memang terjadilah di gereja kami. Seorang pengerja. Seorang pengerja yang memang di hadapan teman-teman yang lain kayaknya wah oke, petobat baru gitu ya. Dan mereka harapkan bahwa wah ini udah istilahnya begini, udah jauh dari narkoba, udah jauh dari hal-hal yang kayaknya menyebalkan gitu ya. Udah gak ngerokok gitu lah ceritanya. Lo tahu what happened? Sekali waktu kelihatan dia lagi ngerokok Bang. Budaya gereja biasanya kayak begitu di-cut itu. Iya. Di-cut kan. Lo tahu apa yang terjadi? Gue bilang begini, not this time. Iya. I want to sit down with him. Gue mau duduk sama dia. Gue mau ngomong sama dia. Jangan langsung di-cut. That's not the way church must proceed gitu. Loh kan kita ngajarin kasih. Artinya kita kan percaya bahwa ada ruang kita berharap dia berubah. Kalau kita cut, kita malah menjauhkan dia dari lingkungan. Dia juga akan merasa bersalah. So let me talk to him. Gue duduk sama dia. What's actually going on bro? Gini. Iya bang, oke. Lo tau gak? Gue tuh punya terapi. Terapi gue tuh adalah gue gak bawa sih sayangnya. Jadi di satu toko olahraga itu bang, ada karet-karet keras itu. Itu lo pencet-pencet begini. Oh iya. Tahu gak? Itu untuk mengatasi dopamin. Jadi ketika dopamin gue nih, gue kayaknya pernah lihat deh lo bawa ke pelayanan waktu itu. Iya. Merah-merah itu. Lo tau gak? Itu adalah untuk mengatasi gue ketika dopamin gue quote unquote drop gitu ya. Gue harus itu supaya apa? Fokus gue. Gue bisa fokus. Ternyata nggak semua orang itu ketika ada berhadapan dengan masalah, kita berikan lagi masalah dengan cara apa? Di-cut lah, dijauhkan lah, disingkirkan lah. Itu akan menambahkan masalah lagi gitu buat dia. Padahal kan dia butuhkan quote unquote rumah sehat, bukan rumah sakit ya. Kan masuk ke dalam gereja, mereka berharap oke, di dalam gereja itu banyak orang sakit, tapi gereja supposed to be healthy home. Jadi hospital itu bukan rumah sakit, tapi rumah sehat di mana orang yang sakit jadi sehat kan. Jadi ekspektasi kita masuk ke dalam rumah Tuhan jadi pulih. Amin. Akhirnya gue ngobrol sama dia. Lo tau nggak? Lo nih, gue punya barang ini, gue kasih barang ini buat lo. Ketika lo udah mulai bosan lo menyerang, lo bejek tuh barang. Lo tahu apa yang terjadi sama dia? Dia nggak ngerokok lagi bang. Hanya gara-gara karet sederhana itu ternyata untuk mengatasi kebosanan dia butuh sebuah treatment terapi. Dan yang paling penting ya selain itu yang udah pasti penting fondasinya adalah diterima. Iya kan? Dirangkul, diterima, nggak di reject kan gitu. Nggak digini-giniin tapi dirangkul. Itu kuncinya. Keren. Keren. Kapan kita ke Dumai? Hayo kita ke Dumai. Berangkat. Oh, dahsyat. Keren. Apa GBI di sana? GBI bang. GBI Dumai namanya. GBI MH Tamrin Dumai. MH Tamrin Dumai karena di jalan MH Tamrin. Betul banget. Iya. Betul banget. Gue udah pernah ketemu beberapa kali bahkan sama mamanya Erik, berapa kali datang ke ibadah di Jakarta, papanya belum pernah ketemu. Dan kalian nih asal Nias ya? Yes, bokap gue Nias, nyokap gue Padang bang. Nyokap Padang. Wow. Nyokap Padang, bapak Nias. Yes. Dahsyat. Erik Hareva, gue sangat diberkati dengan pelayanannya Erik. Thank you so much udah jadi teman bertahun-tahun. Senang banget akhirnya bisa datang ke Billy's Coffee Table. Silakan Rick buat teman-teman Billy's Coffee Table yang mungkin sedang bergumul hari ini. Oke. Go ahead. Oke, bersyukur sih bahwa ngomongin tentang kegagalan Bang Bill ya. Kita semua pernah gagal. Dan semua orang yang gagal itu ternyata butuh tempat untuk diterima. Come on. Kata tuntut dan tuntun tadi, orang gagal itu butuh dituntun kok. Orang udah gagal masa dituntut sih gitu kan. Jadi tuntunlah mereka. Sama seperti gue pernah gagal. Gue yakin Bang Bill juga pernah gagal. Tapi artinya kita dituntun. Dan itu yang pertama. Yang kedua, please be open untuk sebuah hal yang baru. Yang bisa develop diri kita dan yang penting adalah konstruktif. Karena buat apa kita melakukan sesuatu kalau ternyata tidak berguna? Buat apa kita melakukan segala sesuatu kalau tidak membangun? So terbukalah untuk sesuatu yang memang membangun dan berguna. Amin. Dahsyat. Gue gak pernah lupa juga pendeta Andi Cokro bilang
Naaman itu pulih karena dia membuka bajunya. Itu keren banget. Come on. Maksudnya kita membuka diri kita dan kita mau supaya Tuhan memulihkan hidup kita yang aslinya. So that's good. That's really good, Eric. Thank you so much. Thank you Bang Bill. Gue berdoa pelayanannya Eric terus memberkati banyak dampak yang diberikan, banyak orang terima Yesus, bertobat. Amin. Dan jangan lupa sahabat kopi, kembali ketika kita kembali di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat semua manusia pasti pernah gagal. Ingat tadi pesan-pesannya. Bukan tuntut tapi dituntun. Dan kita juga mau ketika kita gagal, kita pastinya maunya kan kita dituntun bukan dituntut. Nah itu yang Yesus lakukan, itu yang harusnya gereja juga lakukan. Sadarilah diri kita, kalau baca firman berkacalah, bahwa firman itu jadi cermin buat setiap hidup kita. So dari saya, dari Eric Hareva, jangan lupa subscribe, like dan juga share Billy's Coffee Table di Instagram, di TikTok dan juga di YouTube. Until next time, God bless you.